tuntasan sekedi lebaran bagian ke-20 seke dengan kitab Futuhul Baik Syekh Abdul Qadir Jalani sa malam nabi telah itu malam Jumat gitu. Sampai terbahas terakhir nikah bahwa ternyata ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk dari ikatan qalbu kepada Allah Subhanahu wa taala, adil senantiasa berada di dalam Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus nabiaran, kalau sudah demikian maka yang akan muncul di situ adalah al-uns, rasa sukacita, berbahagia. Kita bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu toh ternyata kesenangan, kebahagiaan, terus doa yang tidak terijabah, terus nabiaran, kesusahan nikah, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah jalan memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Nah, niki atau penting ketahui asma dan sifatnya Allah. Pada saat Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita kebahagiaan, ya kan, dalam bentuk apapun, berarti sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sedang memperkenalkan sifat-sifatnya yang jamal. Nah, niki. Jadi disitulah Allah memperkenalkan, oh ini lo aku maha rahman, ini lo aku maha memberi kebahagiaan, maha memberi rizki, ini lo aku sak maha lembut, ya latif, ini lo aku yang maha membukakan keberkahan. Nah, itu. Jadi itu jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan sifat-sifat yang indah ke kita. Lalu toh ternyata karena kita belum sampai kepada ma'rifah asma dan sifatnya Allah, jadi hanya sebatas mengeluarkan kata alhamdulillah syukur. Lalu nikman bau sampai kepada menelaah kalau itu adalah ternyata bentuk pengenalan Allah kepada kita, sehingga dia bau sampai kepada tahallaku bisifatillah, berakhlaklah dengan sifat-sifat Allah yang indah tadi, sehingga tebing rizki luwe akhir karena kita tidak sampai kepada makrifah asma dan sifatnya, dia bau sampai berakhlak dengan sifat-sifat Allah, akhir mikir-mikir tak bersedekah. Nah, niki. Lalu namun dengan mau sampai untuk ke situ, bahwa itu adalah jalan makrifahnya, itu adalah pengenalan Allah Subhanahu wa ta'ala tifatnya, maka dia segan-segan akan mengeluarkan sedekah, dia segan-segan ya bantu dengan. Nah, pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan ujian dalam bentuk kesusahan, kesedihan, tifaita, toh itu pun merupakan jalan Allah memperkenalkan sifat-sifatnya yang perkasa. Saya yang maha menaklukkan segala sesuatu, saya yang maha besar, saya yang maha agung, saya yang menentukan semuanya. Ndik narak kuasa oleh kamu pada. Itu dia. Nah, niki. Maka selesai sawah sampai ojo pengenalan akan bahwa ujian dalam bentuk musibah itu adalah jalan Allah memperkenalkan dirinya, maka itu
dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa doang. Malah di situ imannya semakin kuat, i'tikadnya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat, sehingga muncullah kata-kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Itu yang muncul kemudian. Nah niki. Jadi kesenangan satepeng sida-sida Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalan Allah memperkenalkan sifat-sifatnya yang jamal, sifat-sifatnya yang indah, sifat-sifatnya yang lembut, sifat-sifatnya yang pemurah, sifat-sifatnya yang penyayang. Ini harus tebau selami niki. Dan hanya tasawuflah yang mampu membimbing kita ke arah situ. Nah niki. Nah pada saat Allah memberikan kita ujian dalam bentuk kesusahan, menurut kita susah, maka sebetulnya Allah memperkenalkan itu jalan kita untuk ma'rifah kepada sifat-sifatnya yang tegas, yang perkasa, yang maha menunda, yang maha menaklukkan, qahar, wahab, kan kan? Nah itu. Nah pada saat Allah tidak mengabulkan permohonan kita, maka itu pun Allah sedang menunjukkan sifatnya kepada kita. Dialah yang menentukan. Saya bisa tahan. Walaupun beremben-emben bersujud, beremben-emben ruku, beremben-emben sembah, lah mungkin di eman mele jam ini. Nah di situ maka Allah ingin berkata, ini loh, aku maha menahan, maha mengalahkan. Nah, itu. Nah, lalu bagaimana kita akan bisa sampai kepada ma'rifah asma wa sifah wa af'alnya Allah di dalam karunia Allah, baik itu dalam bentuk kesenangan maupun dalam bentuk ujian, maka dijelaskan di situ oleh Syekh Imam Lamun Tekawi Al-Hikam, maka dijelaskan di situ bahwa haruslah keluar dari sifat-sifat kemanusiaan kita. Ukhruj min awsafi basariyatika, keluarlah dari sifat-sifat manusiawimu. Jadi semua manusia yang terlahir itu, di dalam kitab Al-Hikam ini Pak Wir sabar. Kita membawa 3 sifat basyariah searah oleh dalam diri. Yang pertama adalah sifat bahimiyah, nah ini sifat binatang. Yang kedua ada sifat kebuasan. Nah ini buas, galak, serakah, sadis, aneh, membenci, marah. Ketelu ada sifat syaitonia. Sifat syaitonia. Keempat ada sifat rububiyah. Nah, mungkin penjelasin sampai. Jadi untuk bisa sampai kepada ma'rifah asma, sifat dan af'alnya Allah yang berlaku oleh kita nikah, maka harus tersugul leman 4 sifat bawaan manusia. Yang pertama nikah adalah sifat kebinatangan, sifat bahimiyah kita. Maka di situ disebutkan ada 2, yaitu permasalahan al-batnu waz-zina. Permasalahan perut dengan permasalahan syahwat zina. Nah, ini jadi ia sifat binatang searah oleh kita, memperturutkan keinginan-keinginan tiang, menunggu bekeloran adik tebaya besuh, namun tendiman ini besuh kekurangan napiaran, kekurangan makanan, akhir nipu
nyolong, ngeriba, ngerentenir. Lalu yang kedua di sini adalah permasalahan syahwat zina, hubungan seks suami istri. Nah, ini dia. Lagu sak kedua nih dia diikuti oleh juga permasalahan-permasalahan dunia lain. Coba, kalau kita makan butuh kepeng, lamun temerari butuh kepeng, perhiasan, sewa dekor, begawe, butuh kepeng. Maka kita dijejali dengan sifat-sifat itu. Ndek temampu sewa dekor, ndek temampu begawe sejelu semalam, akhir ngutang. Jadi gerak keinginannya untuk memperturutkan permasalahan perut dengan syahwat zakar nikah, hubungan suami istri nikah, itu rela dia berkorban luar biasa besar dan beratnya. Nah ini jadi kita harus keluar dari sifat kebinatangan kita saduan masalah tiang bagi permasalahan syahwat berhubungan suami istri. Lamun tetap masih terbelenggu terpenjara di sini, berarti iman bau sadari kalau di dalam kesenangan, di dalam kesusahan itu adalah jalan Allah memperkenalkan dirinya. Jadi ini narak rasa cinta, ini narak rasa takut. Nah ini sifat bahimiah kita, sifat kebinatangan samun terjauh. Maka ukhruj min awsafi basariyatika, sugul kelengan sifat-sifat manusiawi arah le dalam diri. Baru ini sampai wujud ma'rifah. Lalu yang kedua adalah arah sifat buas di dalam diri. Sifat buas ini itu adalah serakah, al-quwah al-ghadabiyah. Nah, ini daya kekuatan membenci, marah, membuktikan keperkasaan dirinya. Aduh, marah, itu sudah ini. Nah, ini. Maka dia harus buang sifat-sifat itu, benci, emosi. Nah, ini dia harus buang itu. Itu yang disebut dengan sifat kebuasan, nadah kan, merasa diri tato luwe perkasa ni meninggal trek kan. Nah itu dia harus keluar itu. Karena memang sifat binatang buas, binatang reptil, coba diserio ulah kobra. Saya nadah nih. Di mana dia posisinya di sini nih? Ia salah satu fungsi penarikan nafas. La ilaha. Nah, di sini nih untuk menghilangkan sifat binatang buas, sifat binatang reptil. Nah, sang ketelun adalah sifat syaitoniyah. Sifat syaitoniyah ini adalah mencelakakan. Nah, itu. Gede baik pengenu ya taik ekonomi, pihak kecara ada yang tetap miskin. Kita yang berdagang mulai dekat, itu saingan itu cobaannya. Ini doang lalu belanja kanak-kanak dia. Nah itu, onya-onya. Kita di situ sifat setonia. Cenderung kepingin kita selalu yang untung, orang lain tingkang. Nah, kalau itu terjadi di kita, maka ya sudah, ma'rifah kepada Allah itu sulit. Kesadaran kepada Allah itu sulit. Lalu yang keempat adalah sifat rububiyah. Sifat rububiyah niki itu artinya kita sudah mengambil sifat kekuasaannya Allah. Allah itu sangat senang untuk ditinggikan. Allah itu sangat senang untuk diagung-agungkan. Allah sangat senang untuk dipuji. Yang berhak sombong itu adalah Allah. Nah lalu ternyata itu baru terbedowe dalam zahir
itu tergita terperasa terjadi kelebihan sih dengan trek taik wah dia dulu, maka di situ terbersit rasa kepingin untuk disanjung, dihormati. Orang lain harus lebih dulu cium tangan saya, salaman nunjuk aku, kembali aku berdulu. Aku kan jadi ini. Nah, itu berarti dia sudah mengambil pakaiannya Allah. Nah, ini harus keluar dari ini sifat nih. 4 sifat bawaan manusia, yaitu sifat kebinatangan, sifat kebuasan, sifat syaitonia yang cenderung merugikan orang lain, menyakiti orang lain, sifat rububiyah yang cenderung ingin kita yang lebih tinggi, orang lain itu harus di bawah. Hanya kita yang ingin dipelungguh-pelungguhin, disida-sidain. Itu enggak tetap sidak dengar. Apalagi itu saya sampai menit nanti anu iman. Ojok dengar. Nah itu dia sudah mengambil pakaian apa namanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki teparan aran ukhruj min awsafi basariyatika. Ya bahasa Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bada Malik menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, ukhruj min nafsika wa tanaha anha. Keluarlah dari nafasmu dan tahan supaya dia tidak masuk lagi ke dalam dirimu. Apa nih Kak? Nafsu ammaratu bisu, nafsul lawamah, nafsul mulhamah. Itu dia. Buang, keluarkan itu. Nafsul apa? Nafsu ammaratu bisu, nafsul lawamah, dan nafsul mulhamah. Sehingga yang tertinggal dalam diri kita adalah nafsul mutmainnah, nafsul radiyah, nafsul mardiyah, dan nafsul kamaliyah. Nah, yang sudah keluar dari sifat-sifat seempat niki, yang sudah keluar dari sifat nafsiyah satelunika, itulah yang akan sampai memahami bahwa kesenangan, kesusahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada dasarnya itu adalah, hakikatnya adalah jalan Allah memperkenalkan sifat jamal, sifat jalal, sifat qahar, sifat wahhab, sifat kabirnya, dan seterusnya. Nah, itu dia. Nah, ya lanjutan pembahasan tersebut ini. Jadi, nah, tinggal kita makin. Ada masih sifat bahimiyah, sifat kebinatangan sabarmu, hanya memperturutkan keinginan perut dan keinginan syahwat zakar, kelamin sak terus. Walaupun dengan istri kita, tapi lo ini bisa berhubungan dengan kesenian teman yang mau berterakhir. Nah itu berarti kita sudah kalah dengan itu. Kemudian ia waktu untuk mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena permasalahan perut, maka kita akhirnya muncul sifat binatang, bahkan sifat buas pun muncul kan. Berme keluar cerita dengan sak mati gara-gara berselingkuh, temati. Kan? Waktu kuasai si sifat kebuasan. Anda lamun terracun si kobra kaku, karena merasa diganggu kan telah jauh puskesmas kaku. Terus sifat iblis, syaitan marah oleh ini gara-gara permasalahan tiang mereka, permasalahan syahwat, nafsu, berhubungan. Sifat rububiyah, dia nyocok dia mau keingas coba ditang ruang jenang dia birang ngecang dia dendek sebit aturan aku coba aku kita awak setel kan dia nyampe milih lalu lihat nia itu sudah mengambil itu sifat-sifat rububiyah.
maka dihilangkan itu. Nah, jadi kalau belum kita bisa menghilangkan, keluar dari sifat-sifat basyariah kita, keluar dari keinginan nafsiyah kita saat keluar itu, ammaratu bisu, lawamah dan mulhamah, maka kita tidak akan pernah musyahadah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang Allah berikan kepada kita. Ini kan ya lanjutan juga. Oke. Kelanjutan itu ini atau berbeda? Oke. Skip aja itu dia belum. Skip.